Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nurbayani, mahasiswa PPG Dajjal Kemenang Des 2 UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini tanggal 28 Januari 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja tentang sholat fardu di kelas 6 SDN 1 Gamal, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Mari saksikan video ini. Kritik dan saran sangat saya nantikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai ya, kita baca doa dulu bersama-sama. Semoga doa kita itu dijaga, kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam belajar ya. Kita belajarnya juga lancar ya, pintar juga ya anak-anak ya. Ayo Repan dimulai baca doa. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak sudah salaman semuanya? Sudah. Yang tidak hadir siapa? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Ya, mari kita belajar agama. Kemarin membahas tentang sholat fardu. Semangat! Ya, sebagai perintah Allah kepada setiap muslim. Kalian umat siapa? Umat muslim. Umat muslim yaitu dengan beragama Islam. Kalau kita beragama Islam, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ada beberapa jenis, yaitu sholat fardu apa aja? Yang pertama sholat subuh. Terus zuhur. Terus yang ketiga asar. Yang keempat maghrib. Yang kelima isya. Nah, sholat subuh ada berapa rakaat? 2. Sholat zuhur 4. Sholat asar 4. Sholat maghrib 3. Sholat isya 4. Ada
yaitu dosa besar karena kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, di sini ada tentang syarat wajib sholat. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, berarti yang kita sebagai umat Islam kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, terus yang kedua, berakal sehat. Kalau kita sudah paham tentang dosa, ya, kalau kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita dosa. Itu sudah wajib kita melaksanakan sholat. Ya, apalagi dari usia perempuan 77 tahun, ya, 7 tahun sampai 9 itu sudah wajib. Ya, laki-laki juga itu wajib melaksanakan sholat ya. Sama belajar itu dari usia 7 tahun. Pertama dari usia 9 tahun sampai usia 12 tahun untuk laki-laki itu mempunyai, kalau tidak melaksanakan sholat, mempunyai dosa kecil. Nah, setelah usia 12 tahun sampai selanjutnya, kalau kalian tidak melaksanakan pasti dosa besar. Nah, di situ berarti kalau sudah mulai dosa besar, berarti kalian sudah balik termasuknya. Nah, sah sholat yang pertama apa? Suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, yang keempat, berarti syarat sah sholat ada berapa? Ada 4, sesuai yang tadi kalian dibaca. Suci dari hadas dan najis. Bagaimana suci dari hadas dan najis? Bagaimana? Ada yang apa? Suci dari hadas dan najis. Yang artinya kita mau melaksanakan sholat, ya kita itu harus bersih dulu dan suci dulu. Dengan apa bersucinya? Dengan wudu. Jawab ada yang bisa? Ya, dengan berwudu. Ya, contoh kalau hadas kecil. Kalau hadas kecil contohnya apa? Kencing, kentut. Ya. Nah, kita kalau mau melaksanakan sholat karena kita udah merasa kencing, udah merasa misalkan apa namanya kentut, berarti kita mau melaksanakan sholat wajib itu harus berwudu dulu, harus mensucikan dulu dari najis. Contoh misalkan ada hadas besar. Kalau hadas besar, contohnya mimpi basah atau habis menstruasi, ya. Kita harus membersihkannya dengan cara yaitu membersihkan rambut atau mandi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu membersihkan dengan niatnya juga beda ya. Membersihkan hadas besar ya dengan membersihkan hadas kecil itu beda. Nah, kalau naik membersihkan hadas besar niatnya begini ya. Nawaitul gusla lirobil hadasil akbari. Niat saya membersihkan hadas besar. Kalau misalkan kalian hanya wudhu, bisa doa wudhu? Coba baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirobil hadasil akbari. Nah, itu niat membersihkan dari hadas kecil, yaitu niat wudhu ya. Berarti membacanya niat saya membersihkan hadas kecil fardu karena Allah. Ingat ya. Selanjutnya ada rukun sholat. Rukun sholat ada berapa di situ? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam,
Kalau niat sholat subuh hafal? Sudah hafal semuanya? Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah, kalian sebutkan salah satu siapa yang hafal sholat apa saja? Niat sholat. Ngacung. Jadi, sholat apa? Subuh. Di mana bacanya ini? Usalli farada subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati ada al-mahmuman lillahi ta'ala. Kalau di rumah sholatnya sendiri jangan ada makmuman, ada alillahi ta'ala. Kalau kalian sholatnya berjamaah di mushola atau di masjid atau di rumah sholat berjamaah, berarti kalian kan sebagai imam kalau perempuan ya, sebagai makmum. Berarti bacanya itu ada makmuman. Nah, bisa ya? Sudah bisa semuanya lihat sholat? Setelah niat sholat ada apa? Ada istilah kedua yaitu takbiratul ihram. Setelah baca niat baca takbiratul ihram. Lalu apa? Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Contoh, kalau banyak orang yang sakit, ya. Nah, orang yang sakit kadang-kadang berdirinya tidak bisa, sambil duduk, sambil tiduran, karena kalian merasa sakit, tidak kuat untuk berdiri. Boleh membaca Al-Fatihah. Nah, setelah selesai semuanya, ya wajib membaca Al-Fatihah. Hafal Al-Fatihahnya? Sudah hafal? Ya. Setelah membaca Al-Fatihah, lalu kita membaca surat-surat apa saja bebas ya. Setelah membaca surat-surat pendek, kita Allahu Akbar dengan pembacaan kita ruku. Ya, bacanya apa ruku? Ruku hafal. Contoh, Evan ke depan. Baca sama ini, baca ruku ke depan. Nih, bacaan ruku bagaimana? Setelah Al-Fatihah, terus membaca surat-surat pendek, lalu kita
baca ada sholawat kan di sini? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu. Nah, setelah itu yang ke-11 berarti salam. Nah, berarti kalau salam itu sholat kita sudah selesai. Nah, memberikan salam itu tengok ke kanan dan ke kiri. Lalu yang ke-12 tertib dan berurutan. Ya, itu tentang rukun sholat, yaitu ada berapa? Ada 12. Nah, di sini ada tentang niat. Niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Niat dilakukan bersamaan dengan takbir. Di sini kalau takbir itu mengangkat dua tangan. Contohnya bagaimana? Allahu Akbar, ya. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, menandakan dimulainya sholat. Di sini Al-Fatihah juga, tetapi semuanya kalian sudah dibahas sama ibu dari tadi ya. Ya, yaitu berdiri tegak dan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Lalu diikuti dengan surat pendek pada rakaat pertama dan kedua. Itu sudah dibahas sama ibu dari tadi ya, dari nomor 1 sampai nomor 12. Ya. Nah, lalu kalian juga ruku sudah dibahas ya. Ruku bagaimana bacanya?
mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Anak mengucapkan salamnya itu kita dua kali. Setelah itu berarti sholatnya selesai. Nah, kita nyanyikan es-krim dulu ya. Boleh ya? Ayo bisa nyanyinya. Yang pertama yang siapa dulu ya? Boleh. Ayo 1, 2, 3. Satu, satu, aku sayang Allah. Dua, dua, aku sayang Rasulullah. Tiga, tiga, Al-Quran kitabku. Satu, dua, tiga, Islam agamaku. Bisa? Nah, anak-anak, apa yang disampaikan sama ibu sudah paham? Sudah? Sudah. Tadi yang disampaikan sama ibu masih ingat? Dilaksanakan tidak? Dilaksanakan. Ya, harus dilaksanakan atau wajib dilaksanakan karena sholat 5 waktu itu wajib dilaksanakan setiap umat Islam atau umat Muslim. Kalau tidak dilaksanakan akan dosa besar. Ya, tepuk hebat. Bisa. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Anak, ada tugas dari ibu, silahkan berkelompok. Ayo. Tempelkan ya. Lihat ya anak-anak. Tadi contoh ibu sama ibu ya. Lihat anak-anak. Perhatikan semuanya. Kalian di sini nomor 1 berdiri tegak. Lalu tempelkan di sini. Ya. Ininya jangan lari. Tempelkan ya. Tempelkan. Nah, silakan sesuai urutannya. Ya. Ya. Dipasangkan. Nah, yang atasnya lihat kayak gini, lihat. Nih. Kalian nanti ini tempelkan ya, ditempelkan bagian atas, ya. Ini paling atas di gunting nih. Ayo, silakan tempelkan semuanya. Siapa yang belum lemnya? Yang rapi, rapi ya. Sesuai fase ini ya, panjangnya ya. Silakan, silakan kelompoknya ya disusunkan semuanya. Ini biar sama ibu bentar ya, dinilai dulu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Ya, sekarang ke depan lagi kelompok 2. Kedua kelompok 3. Siapa Tuhan kita semua? Allah. Siapa Nabi kita semua? Muhammad. Quran kitabku, Islam agamaku, musliman musliman saudaraku. Yes, yes. Semangat anak-anak ya. Anak-anak, apa yang disampaikan sama ibu masih ingat? Masih. Pertanyaan dulu sama kalian. Silakan yang bisa silakan jawab. Ya, ngajukan ya. Sholat wajib ada berapa waktu? Jumlahnya dalam sehari semalam. Jumlah rakaatnya 17. Waktunya ada berapa ngajong? 5. Ada 5. Bagaimana bacaan
berapa dibacanya? 3 kali ya setiap rukuk. Nah, sekarang siapa yang hafal bacaan Iktidal? Masuk bapak masuk. Ayo baca. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ayo bagus. Baca ya. Bacaan sujud ngacung. Yang hafal. Bagus, tepuk tangan berapa kali sih? 3 kali. Nah, anak, nanti setelah pelajaran PAI selesai, kalian nanti ada tugas di rumah. Ya. Tadi yang dijelaskan sama ibu, kalian itu harus bisa semuanya karena tadi hasil kerja kelompok kalian itu sudah bagus ya. Mana ya? Jadi kalian di rumah itu harus dihafalkan. Karena kalian itu sholat itu wajib harus hafal setiap umat muslim. Atau anak itu tugas dari ibu. Nah, anak-anak tugas dari ibu, silakan kalian dikerjakan di rumah nanti ya. PR minggu yang akan datang. Ya, anak-anak untuk kelompok 1 ya, untuk tugas minggu depan PAI kalian ya. Ada tugas tuliskan pakai alat niat sholat fardu subuh ya, ditulisan pakai kaligrafi ya. Jadi kalian tulis niat sholat subuh pakai tulisan alat kaligrafi. Semuanya bikin semuanya dengan tulisan sendiri yang rapi dan bagus. Tugas untuk kelompok 2 ya, kebetulan ada tugas dari ibu, kalian menuliskan ya bacaan Iktidal ya, pakai huruf Arab sama seperti tadi ya, memakai huruf kaligrafi. Tulis pakai kertas ya masing-masing ya, satu orang itu satu tugas ya. Iktidal, ingat bacaan Iktidal pakai huruf kaligrafi. Sudah tugas untuk kelompok 4, kalian menuliskan tasyahud akhir, menulis doa di antara 2 sujud. Bisa Allahu Akbar, bisa tak? Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini ya. Tulis pakai alat ya di kertasnya masing-masing ya, satu anak satu orang memakai huruf kaligrafi. Bukan sekian dulu pelajaran dari Bu Eni, kita baca sudah selesai ya. Kita membaca Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu yang sebesar-besarnya ya dalam menyampaikan materi ini. Semoga materi apa yang disampaikan sama Ibu ya sama kalian itu bermanfaat dunia dan akhirat ya. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.